Kita mulai kelas kita pada malam hari ini dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama ya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, Sutiwanto semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Hari ini kita lanjutkan membahas soal-soal dari pelajaran 13. Saya minta nanti bagi yang sudah raise hand ya pada saat menjawab soal-soal mungkin agak dipelankan ya, karena sebenarnya kelas kita setelah melewati pelajaran 11 itu pelajarannya tidak terlalu susah. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pelajaran yang 11 itu cukup susah. Bagi Bapak Ibu yang sudah bisa melewati pelajaran 11, seharusnya pelajaran selanjutnya itu bisa diikuti dengan lebih nikmat ya, lebih santai, lebih bisa memahami dengan lebih baik. Tapi nanti juga pada saat kita mau menjelang akhir-akhir itu akan ada lagi kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Tapi jangan takut ya. Apapun itu kesulitannya, semoga kita semua mempunyai hati, mempunyai keberanian untuk terus berjalan, ya. Karena ibaratnya pelajaran kali ini seperti mempelajari kehidupan kita, gitu. Kadang-kadang kehidupan kita kan ada masa-masa sulitnya, ya. Kita jangan lari, kita hadapi, karena itu juga hanya sementara. Setelah itu pun akan aman-aman saja, ya. Jadi kita akan mencoba lanjutkan pelajaran 13. Saya minta bagi yang mau mencoba, boleh silahkan raise hand, tapi tolong pelan-pelan ya. Kita tunggu teman-teman yang masih belum bisa memahami pelajaran 11, hingga bisa memahami pelajaran 11 dan bisa mengikuti, bisa mengejar ketinggalan. Ya, karena pelajaran selanjutnya itu sangat mudah. Kita berikan waktu, kita tunggu bagi yang memang masih perlu waktu untuk dapat memahami pelajaran 11 ya. Oke, sekarang ada yang mau raise hand, mencoba membantu menjawab ya, saya ya, sudah ada saya yang raise hand. Pak Supriyanto, dipersilakan Bapak. Pak Supriyanto, wah Pak Supriyanto udah lama ini nggak muncul. Udah lama Pak ya? Enggak, minggu kemarin. Nggak, maksud saya nggak raise hand, Pak. Maksud saya nggak raise hand. Awal-awal kan Pak Supriyanto rajin raise hand. Pelan-pelan ya, Pak ya. Kita tunggu ya, Pak ya. Pelan-pelan. Oke, silakan Pak, nomor 1. Nomor 1 ya, saya Budo Wiharasmin Sanipatan Tanang Manusanang Dangmang Deseti. Budo itu subjek, seorang Buddha. Subjek. Wiharasmin itu lokatif tunggal. Wihara, diwihara. Sani patan tanang. Saya Iya. Halo? Iya, Pak. Waduh, putus. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak putus, ya? Pak. Halo? Tidak, Pak. Tidak putus, Pak. Oh, tidak ya? Oh, iya. Sanipatan tanang itu present participle, tapi di sini fungsinya sebagai jamak berkumpul, jamak berkumpul di sebagai jamak datif atau genitif tadi ya. Berkumpul untuk manusia-manusia, berarti datif. Jamak datif. Manusanang di sini jamak juga nih. Jamak datif. Untuk kepada. Damang itu netral akusatif tunggal. Damang? Damang akusatif netral. Damang netral.
Dhamma. Damani ya. Saya lupa Dhamma netral ya, di buku netral ya. Saya nggak yakin sih. Oke, silakan Pak. Deseti kata kerja ketiga tunggal. Buddha, terjemahannya ya, Buddha berkhotbah Dharma untuk manusia-manusia yang sedang berkumpul di wihara. Oke, lanjut Pak, nomor 2. 2. Buddhasa Pujetung Cintento Upasako Upani Ojinati. Buddhasa di sini tunggal, nggak datif ya, genetif. Untuk menghormat berarti datif. Tunggal datif. Pujetung infinitif. Cintento present participle dari cinteti. Upasako ini subjek tunggal. Upani itu netral jamak akusatif. Ojinati kata kerja ketiga tunggal. Seorang umat yang sedang berpikir untuk menghormat kepada Buddha mengumpulkan bunga-bunga. Bukan Ojinati, bukan mengumpulkan Pak. Ojinati itu kayak apa? Memercik gitu? Memercik ya? Iya, Ojinati itu kayak memercik seperti itu. Jadi kayak apa ya? Ada bunga gitu, kita percikin air gitu. Itu Ojinati. Oh, berarti memercik ya? Iya, memercik Pak. Ojinati bisa mengumpulkan juga ya? Iya. Memetik deh. Di sini bilangnya memetik. Memetik ya? Memetik bisa. Memetik bunga-bunga. Sama tadi Pak, yang Dhamma. Dhamma itu maskulin Pak, bukan neutral. Maskulin ya? Dhamma maskulin. Maskulin ya. Di bukunya ada di sini maskulin. Oh iya, ya koreksi ya saya lain. Iya, Terima kasih. Ya. Nomor 3 Pak. Nomor 3 T, Pate, Udakena, Urenta, Itang, Gayanti. Ya. T itu mereka. Pate itu akusatif jamak dari pata. Udakena instrumental tunggal. Purenta present participle dari pureti. Iya. Gitang akusatif tunggal. Netral juga itu. Gayanti kata kerja ketiga jamak. Pasangannya T. Ya. Jadi terjemahannya mereka menyanyi sebuah lagu. Oh ya, tadi tunggal ya. Menyanyi sebuah lagu yang mengisi mangkok-mangkok dengan air. Yang mengisi mangkuk-mangkuknya dengan airnya siapa? Agak nggak enak ya Pak terjemahannya ya. Agak nggak enak ya. Jadi mereka yang mengisi. Boleh nggak? Bapak boleh tadi yang mereka, ya kan? Mereka menyanyi sebuah lagu sambil mengisi ya. Oh, yang mengisi sambil mengisi mangkok-mangkok dengan air. Iya, gitu. Sambil ya. Nomor 4. Ya. Nomor 4. Tumhe
Aranye, Wasante, Mige, Piletwa, Asapurisa, Kota. Tumhe itu kalian, subjek ya. Aranye lokatif lokatif jamak. Lokatif jamak. Lokatif jamak. Aranye tunggal. Wasante present participle dari wasati. Mige akusatif jamak. Piletwa itu jeren. Asapurisa itu mereka adalah orang-orang jahat. Asapurisa itu berarti orang jahat. Mereka adalah orang-orang jahat yang sedang menganiaya rusa-rusa. Mereka ada orang-orang jahat. Berarti subjek. Tumhe apa? Tumhe. Oh, mereka ya. Bukan. Subjek ya. Tumhe kalian ya. Tumhe kalian. Jadi kota itu adalah. Kota itu pasangan dengan tumhe. Kata kerja kedua jamak. Ya. Jadi terjemahannya adalah kalian adalah orang-orang jahat yang sedang menganiaya rusa-rusa yang tinggal di hutan. Ya, jeren itu tidak diterjemahkan yang sedang, Pak. Jeren itu diterjemahkannya setelah. Setelah ya. Jadi kalau kayak gini, kalimat ini, Bapak kalau sudah melihat jeren, Bapak kasih tanda dulu, dipenggal jerennya. Jadi jerennya diselesaikan dulu gitu ke depannya. Piletwa, piletwa itu jeren dari pileti. Iya. Jadi kalian setelah menganiaya rusa-rusa yang tinggal di hutan adalah orang-orang jahat. Iya. Ya. Ya gitu ya. Kota di sini, Pak. Jadi antara nanti saya juga jelaskan di presentasi saya ya, itu ada yang namanya di buku di sini kan ada dijelaskan ada to be, ya kan? Itu ada yang namanya bawati, ada hoti, sama ada ati. Ati itu kan spesial ya, perubahan ati itu spesial. Nah, ketiganya itu sebenarnya bisa saling menggantikan artinya. Bisa artinya ada, adalah, atau menjadi. Ya, ini boleh dari tiga-tiganya dibolak-balik dengan arti ini pun masih boleh, tidak ada masalah selama kalimatnya itu cocok gitu. Jadi di sini adalah orang baik atau menjadi orang adalah orang tidak baik ya, atau menjadi orang tidak baik itu boleh. Menjadi juga boleh ya. Boleh. Iya. Iya, saya Tapi memang lebih cocok nanti di presentasi saya juga ada, lebih cocok adalah ya, tapi tetap kadang ada 3 kemungkinan seperti itu. Ada bisa ada bisa menjadi, atau adalah. Silakan Pak, nomor 5. Ya, terima kasih saya. Nomor 5 belum? Nomor 5 saya. Ya. Mayang, Apanang, Gantua, Wanijehi, Tading, Katetwa, Danyang, Wikinama. Ya.
mayang itu subjek, mayang itu TTM. Mereka. Kami. Kami. Ya, nih. Panang itu akusatif. Akusatif tunggal. Gantua itu jeren. Dari Gacati. Wanijehi itu di sini ini instrumen jamak dengan studying itu bersama. Katetwa itu jeren dari kateti. Danyang itu netral jamak. Wiki nama ini Wiki nama nggak ada maninya. Oh ya, Wiki nama. Nama ya. Itu kata kerja ketiga jamak. Oh. Mayang itu kami, berarti TTM. Ketiga kata pertama jamak. Ya. Kata kerja pertama jamak. Ya, lanjut terjemahkan. Terjemahannya, kami telah pergi ke pasar menjual jagung-jagung. Jangan, ada katetua lagi tuh. Setelah itu ada katetua. Berbicara. Berbicara dulu ya. Kami telah pergi ke pasar berbicara dengan para pedagang untuk menjual jagung-jagung. Jangan pakai untuk. Nggak ada, bukan ada tung di sini. Iya. Jadi menjual jagung-jagung. Baca lagi Pak, dari awal. Kami telah pergi ke pasar berbicara dengan lalu berbicara bersama dengan para pedagang menjual jagung-jagung. Jagung satu aja, jangan banyak-banyak. Danang. Danang. Tunggal ya. Tunggal. Ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Supri. Terima kasih, saya Lai. Kita kasih kesempatan yang lain ya Pak. Ya, saya Lai. Yang lain silahkan. Ya, selanjutnya kepada Saudari Elianti, dipersilahkan. Anda saya Le. Jadi waktu Celi pelan-pelan ya. Ya maaf. Saya Le, saya mau nanya dulu, Ochinati itu jadi artinya memetik, memercik. Ada dua. Ochinati itu sebentar ya, saya juga agak lupa. Soalnya di buku Pigs Collects nggak ada memercik. Ya. Iya, saya Lai. Artinya gathering, collecting, or plucking. Oke, sebentar ya, saya cek dulu, memastikan dulu ya. Saya agak lupa sih. Oh ya, sincaki, nggak ada O-nya. Ya. Kalau ada O-nya, dia memetik. Ya, oke, memetik. Maaf ya, saya salah. Terima kasih, Celi. Memetik, mengambil nggak ada ya berarti saya Le ya? Memetik. Memetik aja ya? Memetik, dia jadi memetik gitu. Oke. Terus yang tadi Pak Supri nomor 3 saya Le, saya boleh translate-nya begini nggak? Mereka yang sedang mengisi mangkok-mangkok dengan air, menyanyikan sebuah lagu. Boleh. Oke. Sebenarnya sambil sama sedang sama aja lah ya saya Le ya? Oh iya, sama aja. Cuman kan tadi Pak Supri kan di belakangnya dulu kan? Di belakang dulu, cari sambil. Oke. Nomor 6. Tuam udentang, sukang, diswa, gan hitung, icasi. Tuam di sini itu orang kedua tunggal. Udentang ini present participle.
Tang ini objek, satu kesatuan menjelaskan udengtang. Ya. Diswa ini gerund. Gan hitung ini infinitif untuk. Icasi itu kata kerja kedua tunggal. Kalau ditranslatekan, setelah melihat seekor burung beo yang sedang terbang, kamu berharap untuk mengambilnya. Ya, boleh juga untuk mengambilnya. Oke, boleh. Sadu. Nomor 7. Paba tamha udentang candang pasitun kumaro garamha dahwati. Paba tamha itu lokatif tunggal. Tamha. Ini gunung kali. Bukan. Ablatif, sorry. Ablatif tunggal. Udentang ini juga present participle. Kandang ini dia objek yang menjelaskan udentang. Pasitung ini infinitif. Kumaro ini objek tunggal. Subjek tunggal. Garamha itu bentar, nomor 7 yang itu. Ablatif juga tunggal. Terus dawati itu kata kerja ketiga tunggal. Jadi nomor 7, seorang anak laki-laki berlari dari sebuah rumah untuk melihat sebuah bulan yang sedang terbit dari sebuah gunung. Ya, sadu. Oke, nomor 8. Ahang kasakehi saha ketasming ruke ropemi. Ahang di sini itu kata kerja tunggal pertama, subjek orang pertama tunggal. Kasakehi ini yang ada sahanya, jadi dia instrumental jamak. Terus ketasming itu lokatif tunggal. Rukeh ini objek akusatif jamak. Terus ropemi itu kata kerja singular orang pertama. Iya. Silakan. Saya bersama para petani menanam pohon-pohon di sebuah sawah. Ya, sadu. Nomor 9. Mayang aca amacehi saha mantenta pasadasming asanesu nisidama. Mayang di sini itu kata objek mayang kan objek plural subjek plural orang pertama. Amacehi di sini instrumental karena ada saha. Mantenta di sini present participle. Pasadasming lokatif tunggal. Asanesu ini lokatif jamak. Kemudian nisidama ini kata kerja plural orang pertama. Plural orang pertama ya. Silakan. Berarti nomor 9, saya bersama para menteri yang sedang berdiskusi duduk di kursi-kursi di sebuah istana. Yang sedang berdiskusinya siapa? Saya bersama para berdiskusi. Nomor berapa tadi? Sorry saya. 9. Harusnya sih kami bersama para menteri ya saya lihat. Ya, jadi di mayang dulu. Habis itu kan mantenta. Mantenta ini kan subjek jamak. Ya. Kan subjek jamak. Nah, mayang kan juga subjek jamak kah? Nah, berarti mayang ini menerangkan si mantenta ini.
Oh, oke. Ya kan? Jadi diterjemahkannya deket duluan aja, lebih enak coba. Kami yang sedang berdiskusi bersama dengan para menteri Ya, duduk di kursi-kursi di sebuah istana. ya, sadu. Lebih enak kan? Oke. 10. 10. Tumhe tatagatasa sawake nimantetwa danang deta. Tumhe di sini subjek plural orang kedua. Tatagatasa di sini genitif. Sawake ini objeknya tatagatasa nanti. Nimantetwa jeren. Danang ini objek tunggal. Deta di sini itu kata kerja kedua yang plural. Berarti setelah mengundang para murid Buddha, kalian memberikan dana. Iya, memberikan dana. Sadu. Oke, terima kasih, Cieli. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Sadu. Sadu. Yang lain ada? Belum ada saya, Lai. Belum ada? Sudah. Sekarang sudah ada. Oke, Dengan mari. Ibu Ermawati, silakan Bu. Ya, Ihotu, saya Lai. Nah, Ihotu. saya nomor 11. Iya, nomor 11. Upasaka Wiharang Gantwa Dipe Jaletwa Damang Satung Nisidanti. Upasaka itu nominatif plural 3. Orang ketiga. Nominatif plural saja. Terus yang wiharangnya itu akusatif singular. Gantwa jeren. Dipe akusatif plural. Jaletwa jeren. Damang akusatif singular. Satung infinitif. Sotung infinitif. Nisidanti kata kerja ketiga plural. Jadi diterjemahkan jadi setelah pergi ke sebuah wihara dan menyalakan lampu-lampu atau pelita-pelita, para upasaka duduk untuk mendengarkan dhamma. Ya, sadu. Nomor 12. 12. Ludako sisang dusena cadetwa nisiditwa sakune maretung usahati. Ludako itu nominatif tunggal. Sisang itu akusatif tunggal. Dusena instrumen tunggal. Cadetwa jeren. Nisiditwa jeren. Sakune akusatif plural. Maretung infinitif. Usahati kata kerja ketiga tunggal. Jadi terjemahannya, setelah bersembunyi dan duduk dengan marah, seorang ketua pemburu berusaha untuk membunuh burung-burung. Boleh diulang, Bu, pelan-pelan sedikit. Setelah bersembunyi dan duduk dengan emosi atau marah ini seorang ketua atau kepala pemburu berusaha untuk membunuh burung-burung. Cadetwa diterjemahkan apa, Bu? Cadetwa setelah ini ada 2 jeren. Oh, ini bersembunyi ya? Bukan, cadetwa itu kayak apa? Menutupi gitu? Oh, menutupi. Bahasa Inggrisnya saya lagi. Hah? Agak bingung, bahasa Inggris yang di kamus agak bingung. Oh, ini nyari kamus terjemahan. Iya. Cadetwa itu kayak menutupi gitu, Bu? Dusena? Bukan bersembunyi. Bukan, cadetwa itu menutupi. Jadi dusena itu bukan emosi ya? Bukan. Marah. Bentar dulu.
Instrumen. Ayo. Dusena. Dusena. Apa ya? Kain, Kata pakaian, boleh. apa ya? Kain boleh. Pakaian ya? Kain boleh. Oh, kain, busena. Jadi setelah menutupi dan duduk dengan kain. Ininya diselesaikan dulu, Bu. Mana ininya? Dusena cadetwa. Dusena. Cadetwanya sama dusenanya diselesaikan dulu. Nah, di sini kan juga ada sisang nih. Nah, sisangnya juga masih di sini nih. Jadi kalimatnya ini bener kan setelah dulu, jajannya dulu kan dikeluarin. Ya, boleh. Jadi setelah menutupi dan ini sisang itu kepala. Sisang kepala. Ya, kepala pemburu. Jadi Ketua pemburu kayak gitu kan. Jadi coba pemburu, Ludako kan pemburu ya. Iya, pemburu. Setelah menutupi kepala dengan kain. Setelah menutupi kepala dengan kain, ya kan? Dengan kain, iya. Lalu duduk. Oh. Ini kan nisi ditua nih. Nisi ditua, jaren lagi. Iya, jarannya habis itu diterjemahkan lagi dulu kan. Nah, selesaikan sisanya. Ayo. Lalu duduk dan berusaha untuk membunuh burung-burung. Iya, coba baca lagi, Bu. Jadi seorang pemburu setelah menutupi kepala dengan kain, lalu duduk dan berusaha untuk membunuh burung-burung. Iya, gitu. Jadi ceritanya pemburu nih, ya kan? Pemburu. Dia tutupin kepalanya kan? Habis itu dia cari posisi kan? Cari posisi duduk gitu. Habis cari posisi, terus dia berusaha tuh mau membunuh burung gitu. Ceritanya gitu, Bu. Oh, kirain pisang ini ketua pemburu. Bukan. Itu saya. Saya jelasin tadi. Iya. Nanti mudah-mudahan buku yang versi Indonesianya mudah-mudahan cepat selesai ya. Saya berharap mungkin minggu depan buku yang versi Indonesianya sudah siap ya. Nanti bisa dibagikan, tapi saya harus memastikan dulu dengan Bu Vero ya. Tapi mudah-mudahan minggu depan bisa. Jadi kesulitan penerjemahan bahasa Indonesianya nanti bisa diselesaikan ya Bu ya. Ya, oke, saya terima kasih. Nomor 13. Terus lanjut nomor 13. So wane ahindante gone gamang anetwa wandana wikinati. Ya. Itu itu nominatif tunggal orang ketiga. Ya. Wane itu lokatif tunggal. Ahindante present participle. Gone itu akusatif jamak. Gamang jamak. Gamang juga akusatif jamak. Tunggal akusatif tunggal. Ya. Terus anetua jeren, wani janang itu datif jamak, wikinati itu kata-kata ketiga tunggal. Ya, silakan. Terus artinya jadi setelah membawa sapi-sapi yang berkeliaran di hutan ke sebuah desa, dia menjualnya kepada para pedagang. Diulang lagi Bu, pelan-pelan. Setelah membawa sapi-sapi yang berkeliaran di hutan ke sebuah desa, dia menjualnya kepada para pedagang. Iya, dia menjualnya. Boleh. Atau mau dibalik saya lain? Kenapa? Dia menjualnya, nggak mungkin dibalik ya ini. Nggak kalau mungkin dulu kan? Ibu coba Ibu lihat ya, kalau misalkan kayak begini, dia, ya kan? Dia, ini kan dia dulu nih, dia kan. Setelah itu jarannya dulu, ya kan? Setelah membawa ke desa-desa, ya kan?
sapi-sapi Ya. yang sedang berkeliaran di hutan, gitu ya kan, menjual kepada pedagang, kepada para pedagang. Gitu. Agak lebih janggal ya. Karena di sini kan ada jeronnya nih, jeronnya diselesaikan dulu nih, jeronnya kan panjang, ya kan? Sebenarnya kan kalimat utamanya kan hanya apa? Dia menjual kepada para pedagang, ya kan? Yang dijual kan sapi-sapi kan? Iya. Sapi-sapi. Gitu. Oh, oke. Paham ya, Bu? Ya. Oke, saya mulai. Ya. Terus nomor 14. Tuang apanehi bandani kinitwa sakatena anetwa gehe tapesi. Tuang itu nominatif tunggal orang kedua, nominatif tunggal orang kedua. Apanehi itu ablatif plural, jamak, ablatif jamak. Bandani itu akusatif netral jamak, kinitwa jeren, sakatena instrumen tunggal, anetwa itu jeren, gehe itu lokatif ya, lokatif tunggal. Iya. Tapesi kata kerja kedua tunggal. Iya. Silakan. Jadi artinya setelah membeli dan membawa barang-barang dari pasar, kami menyimpannya di dalam rumah. Setelah membeli dan membawa barang-barang dari pasar. Ininya diselesaikan dulu, Bu. Ininya jalannya diselesaikan dulu. Iya, yang setelah itu kan, setelah membeli. Ya, setelah membeli barang-barang dari pasar. Kami membawanya. Kami menyimpan dan membawa. Iya, maksud saya kini tua jeren itu diselesaikan dulu dengan apanehi bandani. Karena di sini satu jeren ini dia satu kalimat ini. Oke. Ya. Coba diulang lagi. Setelah membeli barang-barang dari pasar, kami menyimpan ini dulu anetwa. Anetwa. Anetwa itu membawa bukan artinya? Iya, membawa. Kami membawa dan menyimpan di dalam rumah. Ini apa? Sakatenanya diselesaikan dulu. Sakatenanya kan sama dengan anetwanya di sini nih, sama majaren nih. Nah, ini diselesaikan dulu. Setelah membawa membeli barang-barang dari pasar dengan kereta. Oh iya, ada dengan kereta, lupa. Keretanya jangan lupa, nanti dia bawa masa gotong-gotong berat, Bu. Barangnya banyak. Kelupaan kalimatnya diterjemahin. Jadi setelah membeli barang-barang dari pasar dan membawa dengan kereta, kami menyimpannya di dalam rumah. Iya, sadu. Satu ini instrumen astaga. Iya, lanjut Bu, 15. Nomor 15, tumhe kakacehi ruke cinditwa pabatamha pateta. Ya. Tumhe itu nominatif jamak orang kedua. Terus kakacehi itu instrumen jamak. Ruke akusatif jamak. Cinditwa jeren. Pabatamha ablatif singular tunggal. Pateta itu kata kerja kedua jamak. Ya. Jadi terjemahannya setelah memotong pohon-pohon dengan gergaji, kalian jatuh dari gunung. Kalian jatuh dari gunung. Oh. Iya. Pinter Ibu. Sadu. Kita kasih kesempatan yang lain ya, Bu. Iya, oke. Ya, silakan yang lain. Ya, selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Darmawira Novianto. Iya.
Ya, Mandami saya Lei. Subiharto. Ya. Saya akan menjawab nomor 16 ya. Dhammena manuse palenta bupala aku salang pariwajenti. Kata kerja utamanya pariwajenti. Itu kata kerja orang ketiga jamak. Berarti subjeknya jamak. Yang jamak itu kan bupala. Lalu setelah itu ada present participle, yaitu yang ada entahnya itu. Jadi palenta. Palenta itu present participle untuk bupala. Sama-sama jamak. Lalu kalau diartikan satu-satu, damena itu instrumental ya, instrumental tunggal, artinya dengan dama. Terus manuse itu akusatif jamak, kata manusia sebagai objek. Lalu aku salang itu objek tunggal. Ya udah Pariwajanti kan. Silakan. Terus tinggal diartikan berarti dengan dhamma sambil memerintah manusia, para raja menghindari kejahatan. Dengan damanya nggak apa-apa duluan, enak. Tapi di sini karena palenta itu objeknya adalah si manusia. Jadi ini diselesaikan dulu. Jadi dengan damanya nggak apa-apa. Dengan dama gitu ya, para raja memerintah para manusia. Sambil ya, para raja sambil enggak yang sedang memerintah manusia. Maaf, damenanya ini juga satu kesatuan di sini ya. Jadi jangan damenanya dulu, nggak terlalu nyaman. Jadi di sini tidak bisa damenanya tidak bisa dari kiri ke kanan sih. Lebih enaknya adalah dari bupalanya dulu. Bupala ya. dulu. Karena tadi kalau dengan apa damenanya duluan, rasanya agak sedikit nggak nyaman ya, nggak kurang enak ya. Iya. Coba ya, dari bupalanya dulu. Oh iya, agak masak. Jadi bupalanya dulu. Iya. Baik, berarti para raja yang sedang memerintah para manusia dengan dhamma menghindari kejahatan. Iya, sadu. 17. 17. Sacang nyatung icanto ahang samanehi panhe pucami. Kata kerja utamanya yang pucami. Itu kata kerja orang pertama. Berarti subjeknya yang ahang. Lalu ada ada present participle yang icanto, itu untuk ahang. Lalu di dalam itu ada infinitif yang nyatung. Lalu diartikan satu-satu. Sacang itu artinya kebenaran, sebagai posisinya sebagai akusatif, objeknya dari nyatung, dari infinitif. Lalu contoh tadi udah, samanehi ini instrumental jamak. Dari samanehi bukan instrumental loh. Oh iya, ada satu lagi datif ya. Datif jamak ya, maaf. Bukan datif. Ablatif. Ablatif ya. Dari. Ablatif jamak. Lalu itu untuk kalimat utamanya. Terus panhe itu objek untuk kalimat utamanya. Iya. Jadi kalau dicontoh dulu sambil bermaksud untuk mengetahui kebenaran, saya bertanya pertanyaan-pertanyaan
dari para pertapa. Ya, boleh. Sadu. Atau boleh juga ahangnya duluan. Ahangnya baru diikuti icanto juga boleh. Tapi icantonya duluan tadi pun nggak salah, nggak apa-apa. Enak-enaknya aja. Ya. Oke, silakan. 18. Danang, Datwa, Silang, Rakanta, Sapurisa, Sagalokang, Papunanti. Kata kerja utamanya yang Papunanti. Ya. Itu kata kerja orang ketiga jamak karena nanti. Lalu berarti subjeknya yang jamak juga itu Sapurisa. Lalu di sini ada gerennya dan Datwa. Lalu ada juga Rakanta itu present participle. Danang itu objeknya untuk Datwa. Silang itu objeknya untuk Rakanta. Sagalokang itu objeknya kalimat utama. Ya, silakan. Jadi kalau diartikan setelah memberikan dana, lalu sambil menjaga sila, manusia mencapai alam surga. Iya, mencapai alam surga. Boleh. Sadu. Ya. 19. Danyang Minanto Kasako Apanang Netwa Danyang Wikinitung Cinteti. Lalu kata kerja utamanya Cinteti itu kata kerja orang ketiga tunggal. Objeknya yang mari tunggal Kasako. Objeknya Kasako, seorang petani. Lalu di sini ada, kalau dari kiri ke kanan ada present participle, yaitu Minanto, objeknya Danyang. Lalu ada Jeren, Netwa, itu objeknya Panang. Dan lalu yang terakhir Danyang itu objek dari kalimat. Ada infinitif, ada Wikinitung, ada utungnya itu objeknya Danyang. Jadi kalau diartikan satu-satu, coba caranya gini dulu. Sekarang saya balik. Subjek dulu. Subjek dulu, karena biasanya kan si present participle itu kan menerangkan kata bendanya kan. Nah, kata bendanya saat ini kan si Kasako. Coba cara ini, coba. Seorang petani yang sedang mengukur jagung setelah ke pasar, setelah membawa atau menuju. Membawa boleh. Jadi netwa itu kayak membimbing, membawa gitu boleh. Oh ya. Setelah membawa ke pasar, berpikir untuk menjual jagung. Minanto tadi mengukur ya, mengukur atau menakar juga boleh. Jadi kan kalau kita menakar begitu ya, menakar beras, menimbang, boleh menakar. Ya baik. Oke, nomor 20. Lalu nomor 20. Ahang patena paniang piwanto dwarasming tatwa magang olokemi. Kata kerja utamanya olokemi. Itu kata kerja orang pertama tunggal. Lalu berarti subjek utamanya yang ahang. Lalu ada piwanto itu present participle. Present participle dari ahang. Subjeknya paniang dan keterangannya patena.
Lalu ada lagi tatwa itu jeren, keterangannya 2 rasmi. Walau kami magang ya, itu utamanya. Nah, jadi kalau diartikan setelah saya yang sedang meminum air dari mangkuk dengan mangkuk. Saya sedang meminum air dari mangkuk. Setelah berdiri di pintu, melihat jalanan. Melihat jalanan. Oke. Paham ya? Caranya Wira boleh seperti tadi. Caranya dibalik dari subjeknya dulu baru diikutin dengan present participle juga boleh gitu. Jadi terserah enaknya seperti apa, terserah. Menerjemahkan masing-masing orang itu caranya berbeda-beda. Yang penting paham kalimatnya ya. Ya, baik sekali. Terima kasih banyak Wira. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Iya, sekali. Ada yang lain mau coba? Belum ada saya, Lai. Belum ada. Ayo, Karyamita dipersilahkan. Ya, silakan. Sudah ada. Saudari Venska, silakan. Sugioto saya, Lai. Sugioto. Nomor 21 ya? Iya. So, apa namha, kirang, kinitung, potang, pahinati. So itu orang ketiga tunggal. Apa namha itu ablatif tunggal. Kirang akusatif tunggal. Kinitung itu infinitif. Putang akusatif tunggal. Pahinati itu kata kerja ketiga tunggal. Iya, sadu. Coba sekarang. Artinya itu dia mengirimkan seorang putra untuk membeli susu di pasar. Dia mengirimkan seorang putra untuk membeli susu dari pasar. Ya, dari pasar. Oke, sadu. Nomor 22, mayang, damang, ugan hitung, usahanta, panditena, saha, mantema. Mayang itu orang pertama jamak. Damang akusatif tunggal. Ugan hitung infinitif. Usahanta itu present participle. Yeah. Panditena saha. Usahanta panditena saha itu punya participle. Panditena saha. Panditena saha itu instrumental. Iya, instrumental tunggal. Mantema itu kata kerja pertama jamak. Ya, silakan. Artinya kami berdiskusi bersama dengan seorang bijaksana yang sedang berusaha untuk mempelajari Dhamma. Usahantanya ini kasusnya apa tadi? Present participle. Present participle, dia berakhiran A. Jadi yang tipe apa? Kasus apa? Jamak ya. Ya, nominatif jamak. Ya. Nominatif jamakinya ini sesuai sama dengan mayang. Dia tidak sesuai dengan panditena. Panditena kan tadi kasusnya instrumental. Oh iya. Ya kan? Jadi usahantainya bukan dengan panditena, bukan. Usahantanya ini dengan si mayang ini. Berarti kami yang sedang berusaha untuk mempelajari Dhamma, berdiskusi bersama dengan seorang bijaksana. Iya. Bisa kan?
Iya. Sadu. 23. 23. Corehi, Sading, Gehe, Binditwa, Manuse, Pilenta, Tumhe, Asapurisa, Hota. Ya. Corehi Sading itu instrumental jamak. Ya. Gehe itu akusatif tunggal ya. Binditwa itu akusatif tunggal. Kalau akusatif apa? Akhiran E. Objek. Objek akhiran E. Narang, nare. Ya, jamak. Binditwa itu jeren. Manuse nominatif jamak. Pilenta present participle. He itu orang kedua jamak. Asapurisa nominatif jamak ya. Asapurisa nominatif jamak. Ya. Hota kata kerja kedua jamak. Ya. Sadu. Silakan. 2, 3. Ini ya diselesaikan dulu ini. Setelah menghancurkan rumah-rumah dengan para pencuri, kalian yang menindas orang-orang menjadi orang-orang jahat. Tapi Binditwa jangan menghancurkan. Merusak gitu ya. Jadi kayak apa? Kalau maling itu kayak membobol rumah gitu, merusak rumah, mencongkel rumah gitu ya. Merusak lah. Merusak. Boleh diulang coba? Setelah merusak rumah-rumah dengan para pencuri, kalian yang menindas orang-orang menjadi orang-orang jahat. Iya. Sadu. 24. Ahang suanang pariesamane dipamha agacante wanije janami. Iya. Ahang itu orang pertama tunggal. Suanang akusatif tunggal. Pariesamane present participle. Dipamha ablatif tunggal. Agacante itu present participle. Wanije itu nominatif. Wanije itu akusatif ya, akusatif jamak. Ya. Janami itu kata kerja pertama tunggal. Iya. Silahkan. Artinya saya mengetahui para pedagang yang sedang datang dari pulau sambil mencari sebuah emas. Jadi ya, saya mengetahui para pedagang yang sedang datang dari pulau sambil mencari sebuah emas. Iya, lebih enak kan? Sadu. 25. Ahang acario homi wang wejo hoshi. Iya. Ahang itu orang pertama tunggal. Acario nominatif tunggal. Homi kata kerja pertama tunggal. Tuang orang kedua tunggal. Wejo nominatif tunggal. Hoshi kata kerja kedua tunggal. Artinya saya menjadi seorang guru, kamu menjadi seorang dokter. Kalau di sini lebih enak jadi adalah. Saya adalah seorang guru, kamu adalah seorang dokter. Ini sebenarnya juga mirip kayak bahasa Indonesia ya. Jadi kadang-kadang di Pali hominya itu hilang, hoshinya hilang. Jadi cuman ahang acario gitu. Kayak kita bahasa Indonesia saya guru gitu. Bahasa Indonesia kan ada gitu ya kan, nggak ada adalahnya kan.
saya guru. Nah, itu paling juga seperti itu. Dia bisa hominya nggak ada. Ahang acaryo. Gitu, bisa hilang ya. Di sini juga tuang wejo. Jadi nggak ada hosi. Jadi kamu pedagang gitu. Bisa seperti itu. Terima kasih Venska. Ya. Yang lain ya. Saya like. Terima kasih. Sadu. Ada lagi? Satu orang lagi? Terakhir? Belum ada, saya like. Kami minta dipersilakan untuk raise hand. Belum ada. Wah, kok nggak ada? Kalau nggak ada, kita lewatin ya. Saya lanjut jelasin pelajaran 8 mana. Oke, ada lagi. Ada lagi. Ibu Ermawati lagi. Boleh saya? Ya, boleh. Ya, daripada nggak ada ya, dilewatin ya. Enggak, saya mau nanya yang nanya. 24 tadi. Ya. Itu boleh nggak saya ganti itu saya yang sedang mencari sebuah emas, mengetahui para pedagang yang sedang datang dari sebuah pulau. Saya yang sedang mencari tidak bisa karena pari yasamane. Ini akhirannya e. Akhiran e itu sesuai dengan wanije. Itu present participle kan? Iya, present participle tapi kasusnya e. Kasusnya itu adalah objek. Ahang kan subjek. Iya. Ahang subjek. Di sini objek nggak bisa. Oh, jadi di belakang ya, sambil mencari sebuah emas. Dia menerangkan di sini nih, ini objek. Wanije kan juga objek. Iya. Gacante juga objek. Nah, dia sebenarnya sama, ini semua sama. Jadi dia tetap si objek gitu. Oh, jadi di belakang. Waduh, itu belum jelas. Nanti dipelajari lagi. Jadi jangan dilihat dicampur dari sini. Ibu harus perhatikan akhirannya juga kasusnya. Ada perhatian lagi, berarti satu lagi. PR. Oke, saya Lai, terima kasih. Terima kasih. Ada yang raise hand ya? Ada yang raise hand. Saudari Alianti, dipersilakan. Saya mau nanya. Nomor 23 dan 25 itu memungkinkan ya satu kalimat itu dua subjek ya saya? Di sini karena ada koma, dia bisa boleh ada dua subjek. 23. Jadi seakan-akan kan di sini adalah dua kalimat yang sebenarnya tidak saling berhubungan kan, tapi hanya menyatakan saya guru, kamu pedagang gitu. Yang nomor 23 deh. Setelah merusak rumah bersama dengan pencuri, kalian yang sedang menindas para manusia menjadi orang yang tidak baik. Iya. Oh, oke. Translate-nya saya benar, cuman saya pikir satu kalimat dua subjek itu berarti mungkin soalnya dua kalimat yang berbeda gitu ya saya Leh. Iya, di sini dia dua kalimat berbeda ya. Seperti ini ada dua subjek nggak ada masalah karena ada koma kan. Oke. Untuk 24 yang tadi Ibu Erman nanya saya Lea, saya kan juga sama kayak dia translate-nya. Ternyata kan kata saya Le, karena pariye samane e-nya kalau misalnya saya maunya saya yang sedang mencari emas, berarti ahang suwanang pariesanya ini mano ya? Iya. Oh, pariesa mano baru saya boleh translate saya yang sedang mencari emas gitu kan. Betul. Pinter. Agak kecele di sini juga. Iya, itu pentingnya hati-hati melihat kasus sih di situ. Oke. Baiklah. Ya. Terima kasih saya. Terima kasih, sama-sama. Ada lagi yang lain? Belum ada saya Lai. Kalau nggak ada kita ada. Ya? Sudah ada. Ibu Indrati Gunawan. Saya kalau disuruh sebut satu-satu kadang-kadang suka agak lupa. Atau biar cepat daripada nggak ada yang jawab, saya langsung terjemahin aja lah ya. Jangan. Harus satu-satu. Kayak apa-apa Bu, pelan-pelan. Saya bantu ya Bu. Yang tuan itu artinya orang kedua tunggal. Iya. Asapurisa akusatif ya. Akusatif. Buddha instrumental. Bukan. Dengan kepada Buddha ya.
Asapurisa apa, Bu? Akusatif. Akhirannya A pendek loh. Asapurisa. Saya orang baik kan ceritanya. Kamu orang jahat. Kamu Asapurisa. Hanya pendek loh, Bu. Ini ya. Paling terakhir, Bu, kasus ke-8. Oh, nggak pernah dipakai ya, genetik. Oke, vokatif ya. Iya, nggak kepikir saya juga itu. Iya. Bu Dena itu instrumen, kepada Buddha atau dengan Buddha? Instrumental. Instrumental ini ya, singular ya. Desenta Damang itu istilahnya. Kalau dengar saya tahu, tapi kalau ngomong saya jadi bingung. Itu present participle, Sutwa gerund, Sapuriso nominatif. Iya, benar, nominatif. Nominatif tunggal, Ya. bawitung infinitif, Ya. usahasi itu kata kerja orang kedua tunggal. Iya, bisa kan? Ayo, coba terjemahkan. Pelan-pelan ya, Bu. Ini saya terjemahin orang dulu nih. Orang yang tidak baik gitu ya, orang yang tidak baik. Gitu. Wahai orang tidak baik, setelah mendengar kamu, gitu. Lalu ya? Ini kamu. Kamu setelah mendengar dharma yang dibabarkan oleh Buddha, berusaha untuk menjadi orang baik. Iya, sadu. 27 aham kata orang pertama tunggal. Panditehi sading itu instrumental. Mantento present participle. Damena dengan mendengar damena akusatif. Damena bukan. Damena. Ena yang ketiga. Instrumental. Dipa akusatif tunggal. Palento bupalo present participle. Asmi itu kata kerja to be ya, kata kerja yang ini apa? Orang pertama tunggal. Iya, sadu. Oke, silakan, Bu. Saya yang berdiskusi dharma dengan para pandita di pulau adalah raja yang sedang memerintah. Saya yang sedang berdiskusi dengan para pendeta. Diskusi dharma dengan para pandita di pulau adalah raja yang sedang memerintah. Jadi di sini dulu saya yang sedang berdiskusi dengan para pendetanya udah benar ya kan? Kemudian di sini lagi ini satu kesatuan nih, tapi gimana caranya ya? Oh gini bisa. Nah ini gimana? Yang sedang berdiskusi dharma dengan para pandita ya, udah di pulau. Itu udah benar. Kemudian di sini ada lagi nih, ada Palento Bupalo kan, raja yang sedang memerintah. Iya, raja yang aslinya adalah kan? Iya. Adalah raja yang sedang memerintah pulau. Memerintah di pulau. Dipang bukan di pulau. Dipang itu objek. Jadi memerintah pulau. Memerintah pulau isi nggak pakai di lagi. Nggak pakai di karena bukan lokatif. Jadi bukan diskusinya di pulau ya, tapi memerintahnya di pulau. Maksudnya memerintah pulau ya. Jadi sebenarnya kalimat utamanya kan gini Bu, si raja dia adalah raja gitu kan, saya adalah raja gitu kan, saya adalah raja, ya, saya adalah raja yang
memerintah pulau dengan dhamma, ya kan? Sambil berdiskusi dengan para bijaksana, gitu. Atau bisa juga saya yang sedang berdiskusi dengan para bijaksana adalah seorang raja yang memerintah pulau dengan dhamma. Mana yang lebih enak? Bukan lagi berdiskusi. Oh ya, dengan damai. Oke. Ya, ya. Jadi di sini satu dulu, ya kan? Baru itu yang satu sini, gitu. Oke. Boleh diulang, Bu, kalimatnya? Saya yang sedang berdiskusi dengan para pandita adalah raja yang sedang memerintah pulau dengan dhamma. Iya. Sadu. Silakan, Bu, nomor 28. Warahe marenta kora kasake pilenta papakamani kakaronti. Iya. Warahe itu subjek ya, nominatif ketiga plural. Terus marenta. Ending E. Kenapa? Ending E apa? Ending E plural, akusatif plural. Iya, akusatif plural. Ada. Marenta itu present participle. Ya. Cora itu nominatif plural. Kasake ininya pilenta ya. Akusatif plural juga. Iya. Pilenta itu apa istilah present participle. Iya. Papakamani itu netral ya. Yang netral akusatif juga ya. Iya. Akusatif juga. Karonti itu kata kerja plural, kata kerja ketiga plural. Itu bisa. Oh, bisa, tapi lemot. Nggak apa-apa. Ya, yang penting bisa ya kan. Mau pelan juga nggak apa-apa. Mau tenang-tenang aja. Nanti kalau soal pelan nggak masalah, Bu. Kalau udah terbiasa cepet sendiri nanti. Ngerjainnya sih cepet, ngomongnya. Ya, silakan Bu diterjemahkan kalimatnya. Para pencuri yang membunuh babi-babi hutan menganiaya para petani melakukan perbuatan jahat. Para petani melakukan perbuatan jahat. Boleh. Sadu. 29. Silang Prakanta punya kamani karonta manusa sagang papotung akang kanti. Silang rakan silang itu menjaga sambil menjaga sila. Akusatif ya? Iya. Akusatif, rakanta present participle, punya kamani itu akusatif netral yang plural, karonta present participle, karonta manusa ya. Karonta manusa itu present participle, sagang akusatif tunggal. Iya. Papotung itu infinitif. Akang kanti itu kata kerja ketiga plural. Iya. Jadi sambil menjaga sila dan melakukan perbuatan baik, orang-orang berharap untuk mencapai surga. Sadu. 30, Bu. Rakusalang pahaya papang pariwajetwa wiharanta nara sapurisa bawanti. Ya. Akusatif tunggal. Pahaya itu yang
tung what itu ya, apa namanya? Bukan Jaren. Jaren ya benar ya. Jaren. Apa? Udah nggak tahu yang mana apa gitu. Papang itu akusatif ya. Ya. Pariwajetwa itu Jaren, Wiharanta Nara itu present participle, Sapurisa nominatif plural, Bawanti kata kerja ketiga jamak. Setelah meninggalkan ketidakbaikan dan menghindari perbuatan jahat, orang-orang yang hidup ya atau tinggal menjadi orang-orang baik. Orang-orang yang tinggal menjadi orang baik. Iya Ibu, bisa kan? Sadu. Nggak berani aja. Iya, jangan takut Bu, nggak apa-apa. Namanya salah itu nggak apa-apa. Saya pun begitu dulu. Dulu saya kalau ngerjain PR ya Bu ya, satu pelajaran bisa 3 jam gitu. Dan pada saat nanti di kelas pun banyak salahnya juga Bu, nggak apa-apa. Jamainnya lebih cepat daripada ngomongnya sih. Iya, kalau ngomongnya nanti Ibu mungkin kasih tanda di setiap perkata gitu ya Bu ya. Perkata dikasih tanda, tandanya misalkan apa? Jaren pakai G doang gitu boleh. Tapi kadang kan apa? Waktu buatnya tahu kok saya, cuman waktu ngomongnya aja agak terpatah-patah gitu. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Yang penting kan juga ngomong-ngomong gini kan cuma karena Ibu membantu teman-teman yang lain paham kan? Ada yang jawab. Kan? Kan tujuannya paham Ibu buat Ibu toh? Iya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih saya lain. Sadu. Ya, kita lanjutkan ya. Ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya sepertinya 2 orang, saya Lai. Yang pertama Elianti, yang kedua Ibu Hera Damayanti. Kepada Elianti dipersilakan. Wandami saya Lai nanya lagi. Barusan yang nomor 30 saya Lai, Wiharanta Nara. Ini kan present participle ya saya Lai. Baru kali ini saya nemuin wihara ini, dia ini wihara kan noun kan ya? Iya, Wiharanta. Jadi kan wiharati. Kan, wiharati, kemudian kan ditambahin jadi enta kan? Sorry saya. Wihara bukan wiharanta, ini bukan wihara ya saya. Jadi aku translate. Wiharati tinggal. Oke, ngerti saya, Le. Saya pikir tadi wiharanta ini wihara. Kalau wihara itu A-nya panjang, wihara. Oke. Iya. Oke, saya ngerti sekarang. Oke, makasih saya Le. Ya, sama-sama. Aduh. Selanjutnya kepada Ibu Hera, dipersilakan Bu Hera. Wandami saya Le. Ya, Ibu Sutihoto. Saya masih bingung yang nomor 26 saya Le. 26 itu sapurisonya itu sebenarnya apa? Panggilan. Wahai. Enggak, yang sapuriso bawitung. Sapuriso. Sapuriso ini kan dia sama nominatif singular. Ya kan nominatif nominatif tunggal. Maaf saya kecampur bahasa Inggris. Nominatif tunggal, ya kan? Tuangnya kan juga nominatif tunggal kan? Iya, itu jadi nggak dipakai sendiri-sendiri ya. Maksudnya tuangnya dipakai jadi satu kalimat di awal, sapurisonya jadi subjek yang kalimat kedua, yang Budena Desentang Damang Sutua Sapuriso Bawitung Musahasi. Kalau untuk yang participle boleh dipisahkan selama masuk akal, akhirnya memang ada kata yang penjelasan lain gitu. Jadi kadang-kadang kan ada subjek yang sama di satu kalimat gitu ya. Misalkan apa ya? Saya makan, ya kan? Tapi habis gitu adalah saya bicara, ya kan? Nah, jadi kan sebenarnya ada 2 saya kan? Saya makan, saya bicara. Nah, yang satunya sayanya itu diganti sama si participle. Selama kasusnya sama, dia harus subjek juga. Karena saya berarti dia subjeknya harusnya tunggal gitu. Jadi nanti bisa aja saya makan sambil bicara. Nah, seperti itu Bu bahasa Indonesianya. Oh, jadi enggak kamu wahai orang yang tidak baik, enggak begitu ya?
Coba Ibu terjemahkan, saya mau dengar, boleh? Waktu itu sih, tapi jadi bingung gitu, jadi aneh. Kamu, wahai orang yang tidak baik, orang baik setelah mendengar dhamma yang sedang dibabarkan oleh Buddha berusaha untuk menjadi, nah nyangkut di situ. Maaf kalau kayak gitu. Saya penjelasannya saya juga salah. Maaf ya. Jadi saya jelaskan ulang lagi dulu. Sapuriso itu kan tadi adalah nominatif tunggal, ya kan? Tapi kan di sini ada yang namanya bawitung. Bawitung itu kan sama dengan yang bawati tadi kan? Iya. Ya kan? Nah, hati-hati dengan yang ada namanya yang 3 tadi itu. Hoti, bawati, sama ati. Ya. Ati sama teman-temannya ya. Ati kan ada khusus deklinasinya ya. Nah, 3 ini hati-hati karena biasanya dia adalah menerangkan menjadi gitu. Atau adalah gitu, Bu. Jadi dia berfungsinya jadi seperti apa ya? Apa namanya? Bahasa Inggrisnya sih subjek komplement. Subjek komplement bahasa Indonesianya apa ya, Ciulia ya? Subjek pelengkap kali ya. Jadi ada subjek pelengkap gitu. Misalkan kan tadi kan contohnya yang nomor 25 kan? Ahang acaryo homi. Ini ya Bu ya, lihat ya Bu ya. Iya. Ahang acaryo homi gitu kan. Jadi ada guru, ada saya gitu kan. Nah, gara-gara si homi menerangkan bahwa guru itu ya saya gitu. Oh iya. Jadi 26 ini tuang sapuriso itu seperti ahang acaryo ya. Benar. Karena ada bawitungnya di sini. Jadi kalau dipendekin kalimatnya itu adalah tuang sapuriso bawasi. Iya. Paham, Bu? Iya, paham saya Lai. Sadu. Terima kasih saya Lai. Sama-sama, Ibu. Udah ya? Ada lagi saya Lai dari Ibu, ada pertanyaan dari Ibu Siana Oktavianti, tapi saya juga tadi sepertinya mau bertanya yang nomor 30, tapi dipersilakan Bu Siana dulu ya, saya Lai ya. Selamat malam, saya Lai. Malam, Ibu. Nah, saya Lai. Saya mau nanya nih yang nomor 30, jadi nggak enak sama Ciulia. Nggak apa-apa, enak-enakin aja. Siapa tahu sama. Iya. Jadi kan tadi itu kan terjemahannya kalau saya nggak salah dengar itu kan setelah meninggalkan ketidakbaikan orang menjadi baik ya. Orang-orang berdiam menjadi baik gitu ya. Iya, orang-orang tinggal menjadi orang baik. Kalau misalnya dibalik boleh nggak nih saya Lai? Ini mah menurut saya, tapi saya tidak nggak tahu apa salah. Coba aja. Iya. Jadi terjemahan saya sih begini, orang-orang tinggal menjadi baik setelah meninggalkan ketidakbaikan. Boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, terus saya mau nanya lagi nomor 29. Nomor 29 kan ini kita nggak ada subjek ya. Nggak ada apa? Nggak ada subjeknya ya. Jadi subjeknya. Langsung. Ini subjeknya. Oh, para manusia ya? Iya. Para manusia sambil menjaga sila gitu ya? Iya. Kan ini ada 2 sambilnya ya? Iya. Sambil menjaga sila dan sambil melakukan perbuatan-perbuatan baik terlahir di surga gitu ya? Iya. Oh, begitu. Saya pikir tadi... Paham nggak? Paham nggak kalau diterjemahkan seperti itu? Iya sih. Tadi soalnya saya nggak ngelihat menusanya keliwat. Tadi bacanya Ibu yang tadi agak cepet keliwat. Jadi saya ulang ya. Sekarang paham ya? Saya ulang gini ya, nomor 29. Para manusia sambil menjaga sila dan sambil melakukan perbuatan baik terlahir di surga gitu ya. Berharap ada berharapnya mah. Ini akang kanti. Oh, berharap terlahir di surga gitu ya. Berharap untuk mencapai. Oh, untuk mencapai terlahir di surga gitu. Enggak ada terlahirnya. Nawai sendiri.
Jangan ditambah-tambahin, Bu. Saya ulang lagi boleh? Saya ulang lagi ya, saya. Iya. Para manusia sambil menjaga sila dan sambil melakukan perbuatan-perbuatan baik berharap untuk mencapai surga. Iya, atau gini nih Bu ya, coba dengerin ya. Jadi manusia-manusia yang sedang menjaga sila dan melakukan perbuatan baik berharap mencapai surga. Oh, iya. Ya. Iya, benar. Paham ya, Bu? Iya, paham. Terima kasih. Jadi kalau pemilihan kata-kata penerjemahan terserah, bebas-bebas aja selama memang tidak menyalahi dari yang penjelasan di kamus gitu ya atau di buku, terserah. Yang saya lebih tekankan adalah paham cara untuk menerjemahkannya gitu ya. Ya, kadang suka ketuker sih saya, Le. Oh, iya. Ketuker, makanya saya belum pede nih. Gak apa-apa, pelan-pelan. Harus pede. Pede, Bu. Pede. Ya. Makasih banyak ya saya, Le. Sama-sama, Ibu. Ya, Sukihotu. Udah ya? Saya lain masih ada dari pertanyaan dari Ibu Ermawati, tapi sebenarnya saya nomor 30 juga mau bertanya Ya, Wiharantanara, orang-orang yang sedang berdiam menjadi sapurisa, begitu kan ya? Wiharantanara itu orang yang sedang berdiam ya, saya lain ya. Berdiam boleh, tapi kalau berdiam agak aneh nanti. Jadi kalau orang yang sedang tinggal gitu, orang yang sedang hidup itu boleh juga. Nah, tapi kalau berdiam, Ciulia memahaminya dia menetap, itu boleh. Nggak masalah. Kan ada orang kan pemahamannya beda-beda, kan? Ada yang dengan kata berdiam itu kalau lebih dipahami nggak apa-apa juga, Ciulia. Ya, orang-orang yang sedang berdiam itu menjadi sapurisa gitu ya, saya ya. Oh, oke, baik saya lagi. Selanjutnya ada yang ingin bertanya sepertinya. Tadi belum ya, Ibu Syana Oktavianti belum ya? Bu Syana? Setelah Bu Syana ada Ibu Ermawati lagi, saya lagi yang bertanya. Jadi ada dua orang. Silakan. Iya. Itu saya ini saya mau nanya kasus nomor 30 saya itu Nara itu kasusnya vokatif bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Jadi Nara ini masih nominatif. Vokatif sebentar ya. Orang-orang yang sedang tinggal. Nggak bisa, Bu. Karena ada bawantinya, Bu. Bawanti itu memerlukan tadi kasus yang sama. Nara sama sapurisa. Jadi itu nominatif ya? Iya, nominatif. Oh, nominatif. Jamak. Karena ada bawantinya. Oh, gitu. Nominatif jamak. Jadi pelan-pelan saya diterjemahkan tadi, setelah meninggalkan perbuatan jahat, orang-orang yang tinggal menjadi orang baik. Iya, tapi ininya kurang nih. Aku Salam Pahaya sama Papangkari Wajetwa ada dua toh? Coba diterjemahkan dua-duanya. Setelah meninggalkan perbuatan jahat dan mencegah ya itu ya, perbuatan jahat. Ya, mencegah boleh. Iya, menghindari perbuatan jahat. Orang-orang yang tinggal menjadi orang baik. Iya. Oh, gitu. Oke, terima kasih saya lagi. Sama-sama, Ibu. Bingung. Oke. Ya, jangan bingung-bingung. Gak apa-apa. Udah ya? Ada satu lagi Ibu Ermawati saya lagi yang ingin bertanya. Ya. Silakan. Sorry, Bu Ermawati sudah tidak jadi sepertinya. Nggak jadi ya? Saya lanjut ya? Ya. Oke, saya lanjut dulu. Saya ganti share screen ya. Oke, share screen-nya yang PowerPoint saya. Oke. Layarnya sudah besar, Ciulia? Ya, tinggal di itu ya, di previewnya itunya aja saya lagi. Jadi yang kirinya itu yang kecil-kecil nggak usah ya. Yang mana? Tinggal klik kanan bawah. Udah? Ini belum ya? Belum. Masih ada di sebelah kiri, masih ada seluruh tampilan yang
tampilan slide saya lah yang sebelah kiri masih kelihatan. Ya. Tapi sudah cukup besar, cuman kurang besar aja sih. Ini? Oh, malah lebih kecil ya? Oh ya, udah, sudah. Oke. Jadi ini saya hanya berikan singkatan-singkatan ya. Jadi saya tidak bahas, hanya menyatakan bahwa di sini ada singkatannya. Huruf-huruf yang kedua pertama ini biasanya saya adalah kata kerja kini, gitu ya. Yang satu itu adalah orang pertama, gitu, tunggal, gitu ya. Terus juga ini participle kini, gitu ya. Akusatif jamak. Kemudian juga di sini ada saya tambahkan, karena kita hari ini belajar yang namanya kata kerja nanti. Singkatan-singkatan, karena saya menggunakan singkatan itu untuk menghemat, membuat tabel-tabel ya. Kemudian di sini, ini alternatif cara berpikir ya. Kalau ada yang berbeda alternatif pemikirannya, seperti tadi saudara Wira itu berbeda, saya juga itu tidak apa-apa. Masing-masing orang bebas-bebas saja caranya menerjemahkan itu enaknya seperti apa dan menerjemahkannya bagaimana. Tapi yang penting tidak keluar dari rule-nya. Akusatif, nominatif, jamak pluralnya juga harus diperhatikan ya. Jadi kalau di yang alternatif ini itu adalah pertama-tama baca Pali. Baca dulu kalimat Pali. Jadi kalimat Pali sepanjang apapun jangan ditakuti. Kenali. Baca satu persatu, akrabi. Ya, itu kuncinya pertama. Jadi baca Pali, pahami perkata-kata. Kemudian lihat dulu itu kata kerja apa bukan? Oh iya, kalau kata kerja. Kalau kata kerja berarti dia harus sesuai dengan subjeknya. Ya. Kemudian kalau bukan, dia kata benda bukan. Jadi di sini saya tambahkan adalah kata benda nyata ya, karena kan ada kata benda yang tidak nyata juga. Maksudnya kata benda abstrak seperti itu. Iya, kalau kata benda nyata. Kalau kata benda nyata berarti dia harus ada di deklinasi, ya kan? Berarti harus diperhatikan fungsi-fungsinya di dalam kalimat, terutama untuk deklinasi yang berakhirannya sama. Ya, kalau tidak, dia gerund apa bukan? Ya kan? Kalau dia gerund, beri tanda. Penggal kalimat, selesaikan dulu gerundnya. Ya, kalau bukan gerund, dia infinitif bukan? Oh iya, infinitif. Kalau infinitif kita cari dulu sebenarnya si infinitif ini menerangkan untuk kata yang mana sih? Karena kan infinitif kan diperuntukkan untuk kata kerja yang lain ya. Jadi dicari gimana untuk yang kata kerja yang mana nih gitu. Nah, kalau bukan, participle bukan. Oh iya, participle. Nah, kalau participle hati-hati. Kalau ada subjeknya, dia adalah bersifatnya sebagai kata sifat. Ya, jadi menerangkan. Kalau dia kalimatnya kurang nyaman dipisah, sebaiknya didekatkan dengan kata bendanya, ya seperti tadi. Kemudian kalau bukan ada kata-kata lain kan, seperti ada saha, sading, ya kita baru belajar saha, sading untuk kata-kata lainnya di sini. Nanti kita belajar kata-katanya lebih banyak. Kemudian setelah itu informasi tadi kan sudah ada di kepala kita ya, kita kumpulkan, kita baca lagi kalimat palingnya, ya. Tapi sekarang pemahamannya adalah per kalimat. Ya, kita pahami dulu kalimat, terus kita lihat-lihat gitu. Kalau ada kalimat yang panjang ini, sebenarnya kalimat utamanya apa sih gitu. Ini kalimat mau ngomongin apa gitu. Ya, nanti dipisahkan dengan kalimat utama dengan kalimat yang ditambah-tambahkan. Ya, kemarin-kemarin kan presentasi saya juga ada kombinasi beberapa kalimat-kalimat yang akhirnya disatukan menjadi satu kalimat. Kemudian juga perhatikan kalau menerjemahkan itu, ya kan, kemungkinan kasus-kasus yang tadi kita catat itu jangan lupa harus diterjemahkan sesuai dengan kasusnya. Ya, kemudian susun kalimat. Nah, tadi kan juga sudah dilihat ya dari katakanlah berapa tadi 30 soal, 6 orang menjawab, cara menjawabnya itu beda-beda ya. Jadi sah-sah saja, tidak masalah. Setelah itu cocokkan jawabannya. Jika salah dikoreksi ya, tapi lama-lama pasti salahnya sedikit. Kalau sekarang salahnya masih banyak, jangan khawatir.
Dulu waktu masih kecil pun kita belajar jalan jatuhnya berapa kali, ya kan? Jangan takut, ya. Yang penting jangan takut, coba. Kalaupun salah tinggal perbaiki lagi. Nggak ada hukuman apapun kok di sini, ya kan? Nggak akan saya marah-marahin juga, kamu kok salah, enggak. Tenang-tenang. Saya pun dalam proses belajar banyak salahnya, ya. Kemudian kenali lagi, akrab dengan Pali, ya. Ini prosesnya, balik lagi diulang dari sini. Ya, jadi proses ini terus mengalir seperti ini, diulang lagi seperti ini. Ya, ini dipahami. Dan bagi yang belum terlalu bisa, jangan khawatir. Beberapa pelajaran ke depan itu tidaklah susah. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah paham, mohon bersabar. Ya, kita tunggu teman-teman yang lain biar menyusul. Karena ibaratnya mendaki gunung, kemarin itu mendakinya sangat jalannya itu menanjak. Sekarang itu jalannya sudah melandai, ya. Nanti suatu saat baru menanjak lagi. Jadi manfaatkan masa-masa ini. Tapi saya juga berpikir kalau terlalu melandai nanti terlalu kurang dapat ilmunya gitu. Apalagi tadi pagi, ya kan? Pada saat Bante Keminda mengajarkan Dhamma Talk, ya, membabarkan Dhamma Talk, Bante Keminda juga menyatakan akan mengajarkan Dhamma Sanggani, Abhidhamma, ya. Nah, pada saat Dhamma Sanggani nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan beberapa kata yang disebut adalah na. Itu artinya tidak. Tapi tadinya saya mau bahas hari ini, tapi kemungkinan karena waktunya tidak cukup, jadi mungkin saya tunda minggu depan. Nanti mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mempelajari Abhidhamma sebelumnya, jangan sampai ketinggalan mengikuti kelasnya nanti. Dukkha-tika Matika itu pelajaran yang amat sangat menarik. Sangat-sangat menarik, ya. Tapi bukan untuk pemula. Jadi bagi yang pemula nggak akan bisa ikut. Jadi harus pelajarin dulu Abhidhamma dari bab 1 sampai bab 9. Ya, 9-nya nggak apa-apa sih, sampai ke 8 juga boleh rupa. Yang paling terutama itu nanti Sanggaha sih, yang paling kepake untuk Dhamma Sanggani. Ya. Kemudian di sini, nah ini saya mau menerangkan bahwa untuk Bawati, Hoti, sama Akhi, itu sebenarnya bisa saling bertukar. Mereka bisa diterjemahkan sebagai ada, adalah, menjadi. Tergantung dari konteks kalimatnya. Tapi kebanyakan Bawati itu diterjemahkannya adalah menjadi. Hoti diterjemahkannya adalah. Akhi itu diterjemahkannya ada. Ya, ini yang secara umum dapat diterjemahkan seperti itu. Tapi pada saat tertentu mereka bisa saling menggantikan, bisa menjadi ada, adalah, menjadi gitu, ya. Jadi di sini deklinasinya bisa dibaca. Ini contohnya adalah asapuriso, sapuriso bawati, ya. Orang jahat menjadi orang baik. Terjemahannya seperti itu. Kemudian so tejo hoti, ya kan? Dia adalah dokter. Nah, hoti ini juga spesial. Hotinya itu bisa hilang, jadi cuman so wejo. Dia dokter gitu. Sama kayak seperti kita bahasa Indonesia kan. Saya guru, saya adalah guru, sama. Pakai adalah pun boleh, enggak pun boleh. Atau lagi contohnya adalah siho aki. Ada singa gitu. Jadi aki itu bisa diterjemahkan sebagai ada, ya. Kemudian di sini saya awal kelas saya ingat Pak Hasan, entah Pak Hasan ada apa enggak. Pak Hasan menyatakan bahwa saya menulis untuk kata kerja itu ada 6. Nah, itu sebenarnya 6 ditambahkan lagi 2 mut, ya. Jadi totalnya sebenarnya ada di dalam bahasa Pali yang dikelompokkan sebagai kata kerja itu ada 6, ya. Itu adalah kata kerja masa lampau atau bahasa Palinya ajatani. Inggrisnya past definitif, ya, atau past tense seperti itu. Kemudian yang kedua dan ketiga kita tidak pelajari. Di Pali primer ini kita tidak pelajari. Ini adalah kata kerja menerangkan juga kata kerja lampau. Jadi kata kerja lampau seperti di bahasa Inggris gitu, ada kata kerja lampau dulu yang masih
terjadi sampai sekarang. Ada kata kerja dulu yang sudah berakhir masa dulu, ada kerja dulu yang masih berlangsungnya entah sampai kapan, seperti itu. Tapi di bahasa Indonesia, bahkan kata kerja masa lampau pun saya bingung terjemahinnya seperti apa. Saya udah tanya-tanya pun ya agak susah gitu. Jadi jangan khawatir ya, dan ini pun yang nomor 2 dan nomor 3 itu tidak terlalu banyak dipakai, tapi saya belum berani memastikan berapa banyaknya, karena terus terang untuk Tipitaka sendiri, kata maupun tika, saya belum terlalu banyak bergulat di situ ya. Jadi saya belum terlalu tahu seberapa banyak sih pemakaian untuk nomor 2 dan nomor 3. Kemudian di kelas ini kita pelajari adalah kata kerja masa depan ya, atau mohon maaf saya ganti aja kata kerja nanti. Nanti saya ganti ya, jadi kata kerja nanti aja ya, kata kerja nanti itu masa depan, Bawisanti ya, atau bahasa Inggrisnya future tense. Kemudian ada kelima itu sebenarnya adalah kata perintah. Nah, kata perintah nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu sebenarnya adalah kata kerja saat ini. Jadi lebih banyak untuk diperuntukkan ke saat ini seperti itu. Tapi perintahnya ini sama optatif ini nanti juga bisa berubah dihubungkan dengan kata kerja yang lainnya ya. Jadi jangan terlalu berpatokan bahwa ini adalah kata kerja kini untuk yang imperatif dan optatif ya. Tapi saya menyatakan di sini bahwa imperatif atau bahasa palingnya itu pancami, itu artinya pancami itu kelima ya. Satami itu artinya ketujuh. Saya sudah entah berapa lama, mungkin 3 tahun, saya terbingung-bingung. Kenapa kok imperatif disebut kelima? Kenapa optatif kok disebut ketujuh? Gitu. Saya sudah bertanya juga tidak mendapatkan hasil jawaban yang memuaskan. Tapi Bapak Ibu sangat beruntung ya. Pada saat saya bertanya dengan kakak kelas saya, Bante Acara, ya Bante Myanmar, beliau memberikan saya referensi Niruti Dipani ya, yang ditulis oleh Lady Sayadaw. Nah, Lady Sayadaw ini menerangkan bahwa susunannya seperti ini, sehingga ketemu kenapa si imperatif itu disebut yang pancami kelima, kenapa optatif itu disebut yang ketujuh satami, karena diurut susunannya seperti ini. Bagi saya yang sudah mempunyai pertanyaan ini, katakanlah sudah 3 tahunan gitu, mendapatkan jawaban seperti ini, senangnya luar biasa. Ya, dan mungkin saya bisa menyatakan bahwa Bante Acara ini sangat berarti bagi saya. Ibaratnya dulu saya disuruh kuliah juga, ya begitu ya, maksudnya menjalani pelajaran seperti itu aja, saya tidak terlalu termotivasi untuk mendapatkan di BMU itu kelulusan ada 2 tipe. Jadi ada 3 tipe sebenarnya. Kalau ujian tidak lulus, ya, atau lulus hanya lulus saja, atau lulus dengan qualified untuk lanjut ke S2. Saya saat itu target saya adalah hanya lulus. Tapi gara-gara Bante Acara ini, Bante Acara cuma bilang begini, kamu harus melakukan sesuatu itu semaksimal mungkin. Ya, jadi kata-kata itu juga yang saya ingin berbagi ke Bapak Ibu. Lakukanlah semaksimal mungkin dalam mengerjakan PR, ya. Pasti suatu saat Bapak Ibu bisa merasakan hasilnya. Pada saat Bante Acara menyatakan kata-kata seperti itu, akhirnya saya tergugah, saya berubah menjadi yang tipe berusaha lulus dengan qualified untuk melanjutkan ke S2. Dan untungnya saya berhasil, pun dengan bantuan beliau gitu ya. Apalagi setelah mendapatkan jawaban ini, saya sungguh-sungguh sangat senang hati. Nah, kemudian yang ke-8 itu juga adalah kalimat berkondisi. Nah, kalimat kondisi ini juga tidak dipelajari di Pali Primer. Ya, sebenarnya kalimat kondisi ini mirip-mirip dengan yang di nomor 7 dengan potensial. Ya, ini tidak terlalu banyak berbeda, tapi seperti tadi yang untuk kalimat masa lampau, dia ada kalimat masa lampau gitu. Begitu juga dengan kondisi. Kemarin saya sempat tanya dengan maaf sebenarnya saya lupa
dengan seorang ibu, maaf ibu saya namanya lupa. Nah, ibu itu menyatakan kondisional, saya belajar dari beliau kondisional seperti ini gitu ya. Ibu maaf beneran mendadak lupa ini. Aduh, udah terlalu penuh ini saya. Oke. Kemudian selain itu saya ingin menekankan bahwa ada yang namanya kata kerja itu adalah kata kerja aktif atau pasif ya. Saya agak bingung karena terus terang bahasa Indonesia saya itu kurang baik ya. Jadi untuk menerangkan aktif pasif, saya harapkan Bapak Ibu memahaminya sedapat mungkin. Aktif itu apa? Kalau bagi saya aktif itu adalah subjek melakukan perbuatan. Ya. Sedangkan kalau kalimat pasif, subjek itu dikenai perbuatan. Ya, saya nggak tahu apakah penjelasan saya ini bisa dimengerti oleh Bapak Ibu atau tidak. Ya, tapi saya harapkan Bapak Ibu nanti mengerti apa sih kalimat aktif, apa sih kalimat pasif gitu ya. Tapi definisi saya adalah seperti ini. Subjek itu melakukan perbuatan. Kalau subjek itu adalah kalimat aktif, tapi kalau subjek dikenai perbuatan itu disebut pasif. Ya. Kemudian lagi ada yang disebut kalimat transitif dan kalimat intransitif. Jadi kalimat transitif itu adalah kalimat yang membutuhkan objek. Ya. Kalau kalimat intransitif itu tidak membutuhkan objek. Contohnya apa? Misalkan saya makan. Saya makan. Saya makan apa, ya kan? Makan apa gitu. Makan apa? Nah, makan apa itu berarti kan membutuhkan objek. Itu adalah kalimat transitif. Kalau saya tidur. Nah, saya tidur kan tidak membutuhkan objek. Itu adalah kalimat intransitif. Ya, nanti ini tolong dipahami supaya nanti masih lama sih kita belajar untuk aktif pasif intransitif gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini nanti dipahami. Nah, ini sebenarnya yang kita pelajari hari ini untuk pelajaran ke-14. Ini adalah akhiran yang ditambahkan dengan menambahkan isati sebab orang ketiga tunggal, isanti orang ketiga jamak, isasi orang kedua tunggal, isatha orang kedua jamak, ya, atau isami orang pertama tunggal, isama orang pertama jamak, ya. Tapi perhatikan untuk kata dasar yang berakhiran ya atau berakhiran a ya, yang konjugasi ke-7 ya, itu jangan pakai i. Itu ada yang namanya pakai ke. Jadi sati. Sebenarnya bukan ditambahkan tapi hanya ditambahkan sati doang. Yang saya ingin tekankan adalah si itu selalu untuk kasus yang akan datang ini, kata kerja akan datang ini adalah tetap tidak berubah menjadi i. Ya, itu yang saya ingin tekankan. Nah, ini kemudian saya mau kasih contoh di sini kalimatnya. Ahang hasanto upani wikinantang wanijang pasitum cintetwa ratena odanang bunjantena putena saha gamamha dipe wiharang gacisami. Ya. Nah, di sini kalimatnya panjang kan, ya. Jadi jangan takut, perhatikan aja dulu satu-satu. Satu-satu kita terjemahkan kalimatnya, katanya apa. Jadi, saya ambil waktu sedikit, nggak apa-apa ya lewat waktu ya, sekarang udah 27 ya. Ahang itu adalah nominatif tunggal, saya. Hasanto itu adalah participle kini, ya kan, nominatif tunggal, yang sedang tertawa, ya kan. Cintetwa itu gerund, artinya setelah berpikir. Upani itu adalah kata netral, ya di sini kata netral, adalah nominatif plural. Okay. Kenapa saya pakai plural ya? Mestinya jamak ya, nggak apa-apa lah ya. Atau akusatif plural gitu ya, atau akusatif jamak. Kemudian wikinantang itu adalah participle kini. Partisiple kini akusatif tunggal yang sedang menjual. Kemudian wanijang itu adalah akusatif tunggal, artinya pedagang. Pasitung itu infinitif untuk melihat. Ratena itu adalah instrumental tunggal dengan kereta. Ya, perhatikan satu-satu katanya. Odanang akusatif tunggal, ya artinya nasi.
Gunjantena itu adalah participle kini, instrumental tunggal yang sedang tertawa. Putena itu instrumental tunggal dengan anak. Saha ini yang kata lain-lain bersama, ya kan? Gamamha itu adalah arbitrative tunggal dari desa. Kemudian Dipe itu akusatif jamak atau lokatif tunggal, artinya lampu-lampu atau di pulau, bisa seperti ini karena Dipe itu ada dua arti ya. Kemudian Wihara itu akusatif tunggal, ke wihara. Gachisami. Nah, ini gachisami, ya kan? Berarti adalah kata kerja nanti pertama tunggal, saya akan pergi, ya kan? Nah, kita lihat lagi di sini, kita pecah kalimatnya ini. Sebenarnya ini kalimat apa sih gitu. Kita pecah, coba kita lihat kalimat utamanya apa? Ahang hasanto wanijang pasitung citentua ratena putena saha. Diterangkan lagi sih tentang si pedagangnya. Wanijo Pupani Wikinati. Ya kan? Kemudian ada lagi Puto Odanang Bunjitwa. Kemudian kita lihat, coba setelah kita tahu dipecah mana kalimat utama dan kalimat bukan utamanya, kita coba terjemahkan satu persatu. Ahang, baca lagi palingnya. Ahang hasanto Pupani Wikinantang wanijang pasitung cintentua ratena odanang gunjantena putena saha gamamha dipewiharang gacisami. Saya sambil tertawa dan berpikir, ya kan, untuk melihat. Di sini saya menyatakan jeren pakai dan, ya, karena ingat jeren itu tidak hanya diterjemahkan setelah, tapi juga bisa diterjemahkan sebagai dan. Ya, dilihat lagi presentasi yang dulu-dulu. Kemudian untuk melihat pedagang yang sedang menjual bunga-bunga bersama dengan putra yang sedang makan nasi akan pergi ke wihara di pulau dari desa dengan kereta. Ada logonya, ada. Ya, nah ini saya mau menerangkan kalimat yang kemarin. Budang saranang gacami, damang saranang gacami, sanghang saranang gacami. Di sini saya menyatakan ada plus-plus. Jadi di sini kita jangan hanya berhenti belajar Pali, kita harus belajar Abhidhamma, ya, kalau memungkinkan juga belajar Winaya dan yang lain-lain ya di sini. Jadi dengan mempelajari yang lain, kita dapat mengetahui apa sih itu 9 kualitas Buddha, apa sih 6 kualitas Dhamma, apa 9 kualitas Sangha. Ya, jadi pada saat kita menerjemahkan, kita akan tahu. Sini kemarin kan udah tahu ya, kalau diterjemahkan sebagai berlindung salah karena bukan kata kerja, ya kan? Jadi juga saya pergi berlindung juga bukan, karena bukan kata kerja, ya kan? Ini juga ada saya temukan lagi buku lain yang menerjemahkan aku menerima bunga, ini juga menerima Buddha juga nggak seperti ini. Jadi kemarin terjemahannya adalah bisa seperti ini kan, saya pergi berlindung segala macam, tapi setelah kita berpikir dengan pengetahuan yang lain, kita bisa terjemahkan seperti ini, ke Buddha sebagai perlindungan saya pergi. Ya, ini kalau terjemahkan dari kiri ke kanan ya kan, ke Buddha sebagai perlindungan saya pergi, ke Dhamma sebagai perlindungan saya pergi, ke Sangha sebagai perlindungan saya pergi. Atau kalau mau diterjemahkan mengikuti aturan tata bahasa Indonesia, kita bisa terjemahkan saya pergi ke Buddha sebagai perlindungan. Karena sebenarnya di sini Buddha dan Sarana itu sama kasusnya. Jadi kita bisa terjemahkan sebagai gitu ya. Tadi kan ahang acaryo homi gitu ya. Saya sebagai guru itu juga boleh gitu. Saya pergi ke Dhamma sebagai perlindungan. Saya pergi ke Sangha sebagai perlindungan, ya kan? Nah, yang di sini saya mau tegaskan sebenarnya untuk pemilihan kata, ya kan? Kita bisa berpikir adalah Buddha, Dhamma, Sangha sebagai perlindungan. Habis itu kita melakukan tindakannya saya pergi. Ya, dengan mengikuti Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai perlindungan, apa sih yang kita harus pergiin, ya kan? Kita harus pergi mengikuti dan meneladani sifat agung Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya, mempelajari dan memahami Dhamma, menghormati dan mendukung Sangha, ya,
Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti dengan belajar Pali juga tetap meningkatkan semua keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha ya. Jadi ini saya juga sedikit bikin puisi ya. Tujuan kurang baik disadari, perbuatan tidak baik dihindari, jadi orang baik dan berbudi, perbuatan baik jadi parami. Dalami Dhamma dengan Pali. Tujuan belajar di kelas ini menerjemah untuk diri sendiri, memahami siapa aku ini. Suka duka belajar Pali, pantang menyerah kini. Saatnya buktikan diri, lawan kilesa di hati. Bersama jalan dan berlari, sangsara coba diakhiri. Lautan luas diseberangi, agar duka bisa diatasi. Demikian Ibu, Bapak. Semoga nanti mengerjakan PR latihan 14-nya bisa dengan lebih cepat. Ya, yang masih lama nggak apa-apa, jangan takut, pelan-pelan. Lama-lama secara otomatis pasti akan jauh lebih cepat. Mohon maaf waktunya lewat 5 menit, saya kembalikan ke Ciulia. Terima kasih banyak. Sadu saya lihat, mohon maaf di slide nomor 7 tadi ada yang sepertinya ada yang salah menerjemahkan. Bunjantena setelah Udanang di baris kedua. Bunjantena itu bukan yang sedang tertawa kali ini, yang yang sedang makan. Ya, sedang makan. Ya. Terima kasih Julia. Oh ini juga salah ya, warna hijau. Ya inilah, saya pun masih kurang teliti. Kemarin siapa yang bilang kurang teliti? Jangan khawatir, nggak apa-apa. Namanya kita proses belajar ya. Kecuali nanti pada saat memang mau menjadi penulis dan menulis buku, berusaha sedapat mungkin tidak ada kesalahan. Ya. Sadu saya like. Terima kasih juga tadi puisinya yang terakhir sangat menggugah saya like.